Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kardandi Gusri. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas M2A. Dengan NPM 20 10 01 12 11 033. Di sini saya akan menjelaskan PPT pengantar makroekonomi saya dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Oke guys, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perhitungan pendapatan nasional guys. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa konsep dalam perhitungan pendapatan. Nah, salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian, ada 3 cara perhitungan yang dapat digunakan guys, yaitu yang pertama yaitu cara pengeluaran. Nah, yang kedua cara produksi atau cara produk netonya kan. Nah, yang ketiga ada cara pendapatan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa istilah pendapatan nasional guys. Oke. Nah, yang pertama itu ada produk domestik bruto guys. Nah, produk domestik bruto ini adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu guys. Oke, yang kedua itu ada produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto itu adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Dengan demikian, produk nasional bruto akan memperhitungkan jumlah seluruh output warga negara dimanapun berada, termasuk yang bekerja di luar negeri guys. Oke, yang ketiga itu ada pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun guys. Nah, masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan guys. Oke. Yang keempat itu ada pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap. Nah, yang kelima pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor. Oke, yang keenam pendapatan nasional bruto dan neto. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yaitu di sini ada cara perhitungan. Yang pertama itu ada cara pengeluaran. Nah, satu komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Nah, yang A-nya ada konsumsi rumah tangga, B pengeluaran pemerintahnya, nah, yang C pembentukan modal tetap sektor swasta, dan D-nya ini ada ekspor netonya. Oke. Nah, yang kedua ada menghitung produk domestik dan produk nasional bruto. PN sama dengan PNB dikurang pajak langsung dikurang depresiasinya. Yang ketiga masalah penghitungan 2 kali. Yang keempat nilai barang jadi dan nilai tambah. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya guys. Nah, di sini ada cara perhitungan 2, yaitu cara produk neto. Nah, yang pertama itu kita menghitung nilai tambah. Nah, di sini ada contohnya, ada gambar contoh menghitung nilai tambah. Ada jenis kegiatannya itu mengambil kayu hutan, menggergaji papan, membuat perabot, menjual perabot di toko. Ya, di sini ada nilai penjualannya guys, dan di sini juga ada nilai tambahnya. Bisa teman-teman lihat. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, di sini ada cara perhitungan dua, yaitu cara produk neto. PNB menurut lapangan usaha. Nah, di sini produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Nah, di sini ada lapangan usaha, macam-macam lapangan usahanya menurut harga berlakunya, nilai ada persenan juga, harga tetapnya. Oke. Nah, lapangan usahanya di sini ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat listrik, gas, dan air. Yang kelima bangunan. Yang keenam perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Yang kesembilan jasa lain termasuk pemerintahan. Nah, di sini ada nilai dan persenannya juga, guys. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara perhitungan 3, cara pendapatan. Satu, pengolongan pendapatan faktor produksi. Yang kedua, contoh perhitungan. Nah, di sini ada juga jenis kegiatan, nilai dan presentasinya, guys. Di sini ada jenis kegiatannya, ganjaran untuk pekerja, pendapatan usaha perseorangan, pendapatan dari sewa, keuntungan perusahaan perseroan, bunga bersih netonya. Di sini ada nilai dan presentasinya juga, guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang ketiga ini ada hubungan di antara GNP dan NI, guys. Oke, kita akan membahas ini. Hubungan di antara GNP dan NI. Oke. Dalam perhitungan cara pengeluaran nilai pendapatan nasional yang diperoleh adalah produk nasional bruto atau GNP. Nah, sedangkan perhitungan cara pendapatan menghasilkan pendapatan nasional atau national income atau NI, guys. Oke. Bagaimana perkaitan di antara kedua konsep tersebut? Oke. Cara mendapatkan pendapatan nasional neto, produk nasional bruto harus dikurangi oleh depresiasinya. Pada tahun 1997 nilai produk nasional bruto Amerika Serikat adalah 8.603 miliar US dollar. Nilai depresiasi adalah 868 miliar US dollar dan ini meliputi hampir 11% dari produk nasional brutonya. Dengan demikian produk nasional neto bernilai 7.195 miliar US dollar. Untuk memperoleh pendapatan nasional, pajak tak langsung harus dikurangkan dari produk nasional neto, sedangkan subsidinya ditambahkan. Oke, kita lanjut. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Oke, yang pertama ada pendapatan pribadinya, guys. Yang kedua ada jenis-jenis pembayaran pindahan. Yang ketiga ada bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Yang keempat yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi. A, ada pendapatan nasional juga, dan B, pendapatan pribadi. Yang kelima, sini ada pendapatan disposable. Oke. Sini lanjut menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, satu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini ada persentase dan tahun pertumbuhan ekonomi di Indonesia, guys. Dari tahun 1986 sampai 2003 bisa kita lihat dari 1986 persentasenya ada 5,9%. Nah, 1987 turun menjadi 4,9, 1988 naik lagi jadi 6,9%, guys. Oke, sampai di tahun 2003 itu ada 4,1%. Nah, di sini kita ada lihat di 1998 itu ada minnya, ada berarti ini cukup parah pertumbuhan ekonominya itu min 13,1%, guys. Oke. Kita lanjut. Nah, masalah perhitungan dan kegunaan data. Yang pertama, masalah perhitungan. A, masalah mengumpulkan data dan informasi. B, memilih kegiatan yang nilainya produksinya dihitung. Yang C, masalah perhitungan dua kali. D, menentukan harga barang-barang. Dan E-nya ini ada investasi bruto dan investasi neto. Oke. Kegunaan pendapatan nasional. Di sini yang pertama menilai prestasi di kegiatan ekonominya.
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi, memberikan gambaran mengenai taraf kemakmuran, data akses untuk membuat ramalan dan perencanaannya. Oke guys, sampai di sini dulu PPT bab 2 saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Oke, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.